Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Artafia dengan NPM 2190103270 akan mempresentasikan tentang sistem rekrutmen PNS secara online untuk memenuhi tugas manajemen agribisnis semester 4. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita sebaiknya harus mengerti apa itu PNS dan tugas PNS. PNS menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan kemudian diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Secara umum adalah warga negara Republik Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan yang ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pegawai dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diberikan tugas negara serta diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk tugas PNS adalah menyusun rencana dan program kerja bidang kepegawaian, melaksanakan koordinasi pelaksanakan tugas, memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Latar belakang mengapa sistem rekrutmen PNS secara online dilakukan. Karena faktor kemajuan teknologi dan informasi, sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan secara online, termasuk sistem rekrutmen PNS. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan kinerja dan keefektifan kerja, juga memudahkan pelamar PNS dari berbagai daerah untuk melakukan pendaftaran, registrasi, dan tes, sehingga nantinya didapatkan tenaga kerja atau SDM yang unggul. Badan Kepegawaian Negara menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test guna menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada ujian seleksi CPNS. Alur rekrutmen CPNS secara online. Yang pertama, mendaftarkan akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di itu https://sscsn.bkn.go.id. Lalu membuat akun, login ke akun yang sudah dibuat, melengkapi biodata dan mengunggah swafoto. Yang kedua, mendaftarkan formasi CPNS. Pilih jenis seleksi, pilih informasi, mengunggah dokumen sesuai persyaratan, cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Yang ketiga, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Yang keempat, pelaksanaan seleksi komputer dasar atau SKD. Pelamar melaksanakan ujian SKD. Panitia mengumumkan hasil SKD. Pelamar dapat menyanggah hasil SKD bila dinyatakan tidak lulus. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan pelamar melanjutkan ke tahap ujian SKD. Yang kelima, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pelamar melaksanakan ujian SKB, pengumuman lulus, dan pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah. Yang keenam, pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah SKB. Pengumuman bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Lalu pelamar dinyatakan lulus harus melakukan pemberkasan. Kelebihan dan kelemahan proses rekrutmen PNS secara online. Yang pertama adalah kelebihan. Peserta dapat mendaftar melalui internet. Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh. Penilaian dilakukan secara objektif, membantu pemerintah dalam menciptakan standarisasi hasil ujian dan mempercepat proses pemeriksaan
dan laporan hasil ujian. Untuk kelemahannya adalah bila listrik mati, aplikasi bermasalah, dan kecurangan dengan adanya joki untuk mengerjakan soal CPNS. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama terkait giliran tes. Yang ketiga, kesiapan yang dimiliki oleh bank data serta bank soal, serta kesiapan dari pendaftar itu sendiri karena tidak semua pendaftar mampu dan mengerti untuk mengoperasikan teknologi yang berhubungan dengan komputer. Solusi untuk kelemahan sistem CAT seleksi CPNS adalah perencanaan yang matang dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dengan sistem CAT, dalam memberikan edukasi kepada calon pelamar agar kendala atau kesalahan selama proses rekrutmen tidak terjadi atau dapat diminimalisir. Yang kedua, bagi lembaga atau badan yang melaksanakan kebijakan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi. Yang ketiga, karena tingginya partisipasi untuk mengikuti seleksi CPNS, maka perlu adanya kualitas SDM yang memadai untuk memperlancar proses rekrutmen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem rekrutmen PNS secara online. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.